Di Dok, untuk mengendalikan nafsu makan, apakah bisa dengan hypnoself? Ya benar, hypnosel. Mengendalikan nafsu Maksudnya makan. uh, biasanya itu yang kita sebut dengan total change behavior sih, apa namanya, Sandra. Hmm. Total change behavior itu Hmm. kita harus mengerti betul sih kenapa kita sangat tergiur dengan makan gitu ya. Yang pertama Hmm. itu karena misalnya timbulnya adiksi pada otak Adiksi. kita, adiksi. Ya, Kalau kemarin saya kursus di Dubai itu tentang obesitas, ada satu dokter yang bilang, dokternya kebetulan gemuk juga ya, saya nggak bisa menahan kalau makan itu, saya kayak brain orgasme katanya, sampai semua orang pada ketawa. Tapi itu yang terjadi memang. Jadi kalau kita makan itu, kita memang terjadi seperti kayak puas gitu ya. Nah itu akan kita ulang lagi, kita pengen ulang lagi, kita pengen ulang lagi. Tapi kita harus tahu kenapa bisa sampai begini. Jadi artinya kalau kita mau mengalahkan musuh kan kita mesti tahu ya untuk bisa total change behavior. Apakah hipnoterapi bisa menjadi membantu? Ya pasti hipnoterapi bisa membantu, tapi kembali kepada kita sendiri. Apakah kita mau melakukan total change behavior itu atau cuma setengah-setengah? Hmm. Nah, kalau kita memang ingin tahu, ya kita mesti kenal musuh kita. Musuh kita itu apa sih? Musuh kita terutama siapa yang bikin kita ketagihan. Ada satu sirkuit di otak kita namanya hedonic circuit. Itu betul-betul kalau udah ketempelan makanan, itu udah deh, udah kagak bisa dilepas. Contohnya apa? Kalau kita makan kacang pakai tepung tuh kacang Medan kan, makan satu, mana mungkin stop kalau nggak habis tuh plastiknya, udah habis ya. Nah itu harus dikenal kenapa bisa gitu, karena mereka nempel di kita punya hedonic circuit. Nah hedonic circuit itu Hmm. paling gila dan paling bikin adiksi kalau kita makan kombinasi antara minyak dan karbohidrat. Contohnya apa? Kue. Ya itu adalah minyak dan karbohidrat. Contohnya apa? Kalau kita aja makan apa namanya mie goreng instan pagi-pagi untuk sarapan, Hmm. besoknya kita pengen lagi, besoknya lagi pengen lagi. Kalau kita makan bakmi ayam, besoknya pengen lagi. Kalau kita jajan kan saya suka lihat tuh kalau di kantor-kantor tuh biasanya uh, uh, hidangan yang tersedia yang pagi-pagi harus dimakan oleh para orang kantor di Jakarta tuh karena nggak sempat sarapan di rumah, itu kan Hmm. ya nasi uduk, terus apa namanya uh, cireng-cireng gitu, cireng, gorengan-gorengan. 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 Iya, Heeh. itu besoknya dia kepengen lagi, ya, ketoprak yang semuanya tuh kombinasi antara lemak dan karbo yang dijadikan satu. Makanya kita lihat di Jepang tuh mereka makannya dipisah-pisah, nggak dijadiin satu di dalam mulut. Ya, jadi dipisah-pisah sehingga bersatunya di lambung. Jadi nggak bikin ketagihan. Nah, Ya, ini yang kita mesti kenal bagaimana adiksi dari makanan itu menguasai kita. Kalau misalnya ternyata kita bisa, ya bagus. Tapi kalau nggak bisa, saya punya Hmm. tips tuh sama pasien saya. Kalau kamu lihat tuh makanan, buang muka. Gitu. Udah lupa. Lu lihat gorengan di kantor, lu buang muka. Gitu. Kayak lu lihat mantan pacar lo yang menyebalkan gitu ya. Jadi sebetulnya tergantung kepada kita semangat kita, tapi ya, pengalihkan perhatian itu penting banget ya. betul Yang betul. saya tadi bilang buang muka aja gitu supaya kita nggak sakit hati, nggak usah Ya, kenal. Jadi ini bisa membantu ya. Dan itu semacam self hipnoterapi yang kalau kita bilang karena kita mengalihkan perhatian. Hipnoterapi itu kan membuat kita selalu dalam keadaan yang aura positif ya. Nah, ini juga buang muka aja lihat Hmm. tuh kue yang ada di depan, karena kadang-kadang problemnya mereka gitu ya, Rita sama teman-temannya, udah makan bagus di rumah, ada yang nyodorin gorengan, ada yang nyodorin kerupuk di tempat kerja. Saya lihat sih itu di tempat kerjanya. Ada yang bilang, aduh nggak tahu deh dok, itu satu meja di pojokan itu selalu ada aja yang naruh makanan. Karena ada yang pulang dari Bandung, ada yang pulang dari Medan, udah aja Benar. ngejumput cemilan-cemilan gitu ya. Gimana gue mau mau baik gulanya? iya Udah dok, buang betul muka, betul. jangan lihat. Gitu.
ya, jadi Iya. no problem. Ya menurut Tergantung aku sih kita juga sih. karena ini sih apa food culture kita juga ya dok ya. Kita kan nasi oriented ya. Jadi kalau orang tuh mikirnya kalau kita nggak makan nasi kita belum makan. Padahal kita udah makan roti, udah makan mie instan, tetap aja pakai nasi. Padahal itu kan kita udah Makan kayak mie. karbo pangkat 3 gitu. Iya, Iya kan, nasi uduk pakai bihun goreng sama bakwan. Ya, oke pangkat 3 tambah karbonya. kerupuk, Betul, pangkat 4 tambah sudah. kerupuk. Kerupuk ya. Iya. Jadi pemahamannya itu sih kita yang belum dapat ya. Karena kita dari kecil kan dibesarkan seperti itu bahwa harus makan nasi, tapi tidak memperdulikan bahwa sebenarnya lauknya tuh karbo juga gitu loh. Itu yang mesti kita ubah. Kita mesti edukasi diri kita juga ya tentang makanan tersebut. Jadi aku pernah pernah meeting di waktu itu di luar ya, dan saya bilang Indonesia is carbonation. Saya bilang gitu. Oh, istilahnya oke juga ya, carbonation. Indonesia. Tapi memang kita ini kan karbo itu paling murah ya, Nita ya. Iya, Karbo betul. itu sangat murah dan mudah untuk diolah. Dan kita memang culture-nya seperti itu ya, Iya. dari yang cepat bikin otak jadi asyik gitu kan. Kerupuk deh contoh. Ya, kerupuk Iya. otak asyik banget. Nah, ini yang kita harus ubah. Iya.